Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Pucin Matematika. Kali ini kita akan membahas trik menjawab soal analogi ya. Soal analogi biasanya ini wajib keluar di tes CPNS, P3K, SNBT, TPS, TNI, Polri dan lain-lainnya. Jadi di sini saya akan fokus ke tes analogi kata ya. Tes analogi kata atau tes analogi padanan atau hubungan kata ya. Untuk tes analogi padanan kata ini ada 6 model yang harus kita kuasai. Model yang pertama seperti ini yang kalian lihat ini ya. Ini model yang pertama seperti ini. Oke, ini adalah tes model yang pertama. Itu guru sekolah, maka kita cari jawabannya titik. Atau ya, bulu hidung udara alis titik ya. Jadi ada satu kata di sini. Nanti kita cari jawabannya. Sedangkan model yang pertama itu tadi ada 2 kata yang kita cari. Sedangkan yang model ketiga ini tadi model kedua. Sedangkan model yang ketiga ini ya, titik-titik berhubungan dengan kapal sebagaimana pesawat udara berhubungan dengan titik-titik. Ini model yang ketiga modelnya ya. Atau model keempat, pakaian titik-titik ya. Titik-titik botak. Nah, seperti ini model keempat ini. Model keempat. Model kelima juga modelnya seperti ini. Nah, ya. Nah, ini model kelima, ini model keenam. Jadi untuk trik menjawab soal analogi padanan kata itu ada 6 model yang harus kita kuasai ya. Oke, coba kita lanjut. Nah, trik menjawab soalnya yang pertama tipsnya adalah tentukan kata kunci atau hubungan khusus atau unik dari 2 atau lebih kata yang diberikan. Semakin khusus atau spesifik, maka akan semakin mudah untuk menemukan hubungan yang paling sesuai. Jadi di sini semakin khusus atau semakin spesifik, maka semakin mudah untuk menemukan hubungan yang paling sesuai. Jika hubungan bersifat terlalu umum, ingat ya, jika hubungan bersifat terlalu umum, maka alternatif jawabannya biasanya masih sulit untuk ditentukan yang paling tepat. Hubungan yang sering digunakan diantaranya adalah, nah ini hubungan yang sering keluar ya, ini yang sering keluar ya, yang sering keluar biasanya ini ya, yang sering keluar di tes ya, keluar tes ya. Nah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7 yang sering keluar di tes ya. Contohnya yang pertama ini, yang pertama ada definisi sifat. Contohnya bandara, pesawat terbang, cuti, istirahat. Nah ini definisi sifat. Atau definisi fungsi. Contohnya ya, sapu, bersih, lap kering ya. Apa contohnya kayak gini? Maksudnya fungsi ini kayak sapu berfungsi untuk membersihkan, lap berfungsi untuk mengeringkan. Nah kayak gitu ya. Jadi yang sering keluar tuh ya seperti ini. Definisi sifat, fungsi, bagian, dan keseluruhan. Nah, ini kita akan pelajari nanti ya. Sebab akibat seperti ini. Asosiasi, derajat atau ukuran, segolongan, dan sebagainya. Jadi teman-teman harus menguasai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 yang harus teman-teman kuasai untuk tips yang pertama. Oke, untuk yang tips yang kedua, jika telah menemukan hubungan kata tetapi masih bingung, maka buatlah kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan hubungan analogi yang ada. Jadi kita harus bikin kalimat ini. Kita harus bikin kalimat. Ya, ini tips yang kedua. Tips yang ketiga, hubungan kata harus mempunyai urutan yang sejalan atau searah dengan soal. Jadi kalimatnya harus searah atau sejalan ya. Jadi harus tepat kalimatnya nanti seperti itu. Oke, kita langsung saja untuk menjawab soalnya. Contohnya seperti ini. Nah, ya. Trik menjawab soalnya. Piramid titik-titik sama dengan titik-titik arca. Nah, kira-kira jawabannya seperti apa yang seperti ini? Ya, kita kembali lagi ke yang tadi. Nah, tips yang pertama ini definisinya, definisi sifat, fungsi dan sebagainya. Kira-kira soal yang ini itu masuk ke dalam yang mana? Ya, masuk ke dalam yang mana? Yang di sini itu. Ya.
Kemudian yang kedua, bikin kalimatnya, buat kalimat dengan menggunakan hubungan analogi yang ada. Kemudian yang ketiga, urutan yang sejalan ya. Jadi hubungannya harus sejalan atau searah dengan soal. Oke. Jadi jawabannya ini adalah, nah, ini termasuk jenis padanan hubungan kata yaitu sifat ya. Jenis padanan kata sifat. Ya. Jadi kita harus tahu dulu, oh ternyata ini adalah jenis padanan hubungan kata yang sifat. Kita bikin kalimatnya. Di piramid tersimpan mumi dan di candi tersimpan arca. Ya kan? Jadi pas deh ini. Triknya yang pertama adalah tentukan jenis padanan hubungannya. Jenis padanan hubungannya yaitu jenis padanan hubungan sifat. Kan ada 7 tadi. Kemudian kita bikin kalimatnya. Nah, jadi kalimatnya di sini. Di piramid tersimpan mumi dan di candi tersimpan arca. Jadi pas. Nah, oke. Coba cari yang A misalkan. Di piramid tersimpan mayat, ya betul juga. Ya, betul juga. Ya, di patung tersimpan arca. Salah. Enggak nyambung di sininya, enggak nyambung. Ya. Atau di piramid tersimpan Aztec. Salah juga, enggak nyambung, ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah C. Yang paling tepat. Jadi tentukan jenis hubungan katanya, hubungan apa katanya, ini termasuk sifat, kemudian bikin kalimatnya. Kalimatnya seperti ini. Oke, lanjut nomor 2. Suara titik 2 titik sama dengan titik 2 padam. Nah, kira-kira jawabannya apa ini? Ya, ingat sesuai dengan tips yang pertama, tentukan jenis padanan hubungannya. Yang kedua, bikin kalimatnya. Yang ketiga, kalimatnya harus sejalan atau searah dengan analogi kata. Oke. Oke, jawaban nomor 2 ini adalah, nah, ini termasuk jenis padanan hubungan sebab akibat. Sebab akibat. Ini termasuk jenis padanan hubungan sebab akibat. Kita bikin kalimatnya coba. Tidak ada suara disebut bisu dan tidak ada energi disebut padam. Ya, tidak ada suara disebut bisu, tidak ada energi disebut padam. Ini sebab akibat. Coba ya. Coba kalau kita misalkan ya, kita bikin kalimat A ini ya. Nah, tadi. Tidak ada merdu, tidak ada suara disebut merdu. Salah, kebalik ya. Tidak ada suara disebut merdu, ya, kurang tepat. Atau tidak ada suara disebut lagu, tidak ada gelap disebut padam. Kurang tepat juga. Nah, atau yang C juga kurang tepat bahas kalimatnya. Nah, yang D juga tidak tepat kalimatnya. Jadi yang paling tepat adalah di sini adalah hubungan sebab akibat, maka kita bikin kalimat. Di sini kalimat yang penting ya. Membuat kalimatnya itu harus pas. Kalimatnya harus sejalan atau pas. Jadi yang paling privat sini adalah E. Oke, lanjut nomor 3. Marah titik 2 titik sama dengan titik 2 ledakan. Ya. Kira-kira teman jawabannya ini apa ya, teman-teman? Oke. Ingat tips yang pertama apa tadi? Menentukan hubungannya. Ya, yang paling tepat apa, hubungan apa, kemudian membuat kalimatnya. Kemudian kalimatnya harus sejalan dengan analoginya. Oke. Nah, jawabannya adalah ukuran. Ini jenis padanan hubungan tentang ukuran. Nah, kita bikin kalimatnya, kita buat kalimatnya. Marah yang besar disebut amuk dan letupan yang besar disebut ledakan. Berarti jawabannya adalah B. Nah, ini soal hot semua ini ya. Ini soal hot. Nah, yang pertama kita tentukan dulu jenis padanan hubungannya yaitu ukuran. Ya, kita bikin kalimatnya. Karena kalimat yang paling tepat di sini B. Coba kalau kita jawab yang A misalkan ya. Marah yang besar disebut kerusakan. Kurang tepat ya. Dan peledak yang besar disebut ledakan. Kurang tepat. Ya. Kurang tepat sekali ya. Atau marah yang besar disebut emosi, boleh juga. Dan bom disebut ledakan, pas juga ya. Tapi yang paling tepat di sini adalah
apa namanya? Yang B. Kenapa? Di sini ada kata marah. Oh, berarti marah ini kata sifat, maka amuk juga kata sifat. Ya, jawabannya nih. Kalau emosi sama bom ini kan kata benda. Ya, jadi yang C ini kurang tepat. Ya, jadi yang tepat di sini adalah D. B ya, sorry. Lanjut yang keempat. Tangan titik 2 titik-titik sama dengan titik-titik pohon. Nah, kira-kira jawabannya apa ini teman-teman? Nah, ingat tipsnya yang pertama adalah menentukan hubungan padanan yang tepat. Yang kedua adalah membuat kalimatnya. Yang ketiga, kalimatnya harus sejalan atau searah. Jadi jawabannya ini adalah B. Jenis padanan hubungannya adalah seluruhnya dan sebagiannya, ya. Seluruhnya dan bagiannya. Tangan merupakan bagian dari tubuh dan dahan merupakan bagian dari pohon. Berarti jawabannya B ini tepat. Ya. Kita tentukan jenis padanan hubungannya, kita buat kalimatnya harus sejalan. Berarti yang paling tepat B. Coba yang B ya. Ya, coba ya. Tangan merupakan bagian dari jari, udah salah kan? Atau yang ini, tangan merupakan bagian dari cincin dan buah, oh kurang tepat juga, enggak tepat. Tangan merupakan bagian dari kaki, oh kurang tepat ya. Tangan merupakan bagian dari manusia, bisa merupakan bagian pohon. Ya ini kurang tepat juga ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah B. Kita bikin kalimatnya, tangan merupakan bagian dari tubuh dan pohon dan dahan merupakan bagian dari pohon. Jadi ini jenis padanan hubungannya adalah seluruhnya dan sebagiannya. Oke, lanjut nomor 5 ya. Kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Mendung titik 2 titik sama dengan titik 2 titik 2 malam. Tentukan dulu. Ini jenis hubungan katanya apa ya? Nah, jawabannya adalah ini tentang jenis hubungan urutan. Ini jenis hubungan urutan. Kita bikin kalimatnya. Mendung terjadi sebelum hujan dan senja terjadi sebelum malam. Ini urutan. Nah, jadi jawabannya nih C. Kalau kita jawab yang A, pakai kalimat mendung terjadi sebelum awan dan bulan terjadi sebelum malam. Salah. Tidak tepat ya. Kurang tepat. Nah, jadi yang paling tepat adalah C. Jadi tips yang pertama tadi apa? Tips pertama itu tentukan jenis hubungan padanan katanya. Tips yang kedua apa tadi? Tips yang kedua bikin kalimatnya. Ya, tips yang ketiga adalah kalimatnya harus sesuai atau sejalan dengan analogi. Oke, lanjut nomor 6. Kuda titik 2 titik sama dengan titik 2 garasi. Kira-kira jawabannya apa ini? Ya, ingat teman-teman, tipsnya 1, tentukan jenis padanan hubungan katanya. Yang kedua, buat kalimatnya. Yang ketiga, jenis kalimatnya harus searah jalan. Jadi jawabannya ini jenis padanan hubungan kan adalah definisi. Kita bikin kalimatnya. Kandang kuda disebut istal dan kandang mobil disebut garasi. Ya, jawabannya. Ya. Atau bisa bikin kalimat yang lain, teman-teman. Kuda ditempatkan di istal, mobil ditempatkan di garasi. Boleh. Intinya kalimatnya sesuai, ya, sejalan. Seperti itu. Ya. Jadi tipsnya yang pertama tadi apa? Jenis padanan hubungan definisi ini, dan tentukan jenis padanan hubungannya, kemudian bikin kalimatnya, kemudian kalimatnya harus sesuai dengan analogi yang ada. Lanjut. Nah, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Titik 2 burung sama dengan roda titik 2 titik. Jawabannya apa ini? Ingat tipsnya yang pertama apa? Nah, yang pertama jenis padanan hubungan katanya yaitu ini tentang sifat. Nah,
Kita bikin kalimatnya, sayap merupakan bagian utama dari burung agar dapat terbang, dan roda merupakan bagian utama mobil agar dapat bergerak. Berarti jawabannya B. Ya, ini sifatnya ya. Ya. Nah, atau boleh dibalik ya. Burung membutuhkan sayap untuk terbang, atau mobil membutuhkan roda untuk bergerak. Ya, boleh. Intinya kalimatnya itu sesuai teman-temannya. Nah, jadi kalau yang A misalkan sangkar burung, roda motor. Ya. Ini dari segi padanan udah salah ya. Di sini kan burung itu kan kata kerja, benda hidup. Sedangkan di sini sangkar motor itu benda mati, udah salah aja itu. Ya. Ya. Jadi yang tepat di sini, burung membutuhkan sayap untuk terbang, mobil membutuhkan roda untuk bergerak. Boleh kayak gitu ya. Ya. Atau kayak gini ya. Boleh kita bikin kalimatnya yang lain misalkan ya. Burung bertempat tinggal di sangkar, motor bertempat tinggal di roda. Salah. Ya, salah. Udah salah itu. Jadi yang paling tepat di sini adalah B. Lanjut teman-teman. Tipsnya soalnya gimana? Jawaban yang ke-8 apa ya? Ingat tips yang pertama apa? Tips yang pertama adalah tentukan hubungan katanya seperti ini. Oh, berarti ini jenis padanan hubungan tentang fungsi. Oh, ini fungsi. Kita bikin kalimatnya teman-teman. Nah, ini kalimatnya. Minuman ditempatkan di cangkir dan makanan ditempatkan di piring. Berarti jawabannya ini B yang tepat. Coba yang A, pasti salah. Minuman ditempatkan di cangkir, benar. Makanan ditempatkan di kue, salah. Ini kan cangkir, kata benda, tempat. Masa kue pasangannya? Jadi tips yang pertama ini jenis padanan hubungan tentang fungsi, dan ini adalah kalimatnya. Seperti itu teman-teman. Lanjut. Nomor 9. Silahkan jawab dulu teman-teman. Ya. Kira-kira jawabannya apa ya? Ya. Itu kan kalimat hubungan padanannya. Ini jenis padanan hubungan apa? Ini termasuk jenis padanan hubungan definisi teman-teman. Ya. Oke, coba kita bikin kalimat ini kalimatnya. Pemimpin sebuah organisasi disebut ketua dan pemimpin provinsi disebut gubernur. Berarti jawabannya B. Nah, ya, jadi kalimatnya sesuai ini. Pemimpin sebuah organisasi adalah ketua dan pemimpin provinsi adalah gubernur. Coba yang A ya. Ya. Apa coba yang A? Kita bikin kalimatnya. Di bawah benda, di atas benda adalah ketua, di atas provinsi adalah daerah istimewa. Salah. Tidak tepat ya. Ya, yang paling tepat di sini adalah B. Karena kalimatnya sesuai, dan ini termasuk jenis padanan hubungan definisi. Lanjut. Nah, kira-kira jawabannya ini apa ya teman-teman? Silahkan jawab dulu, komen dulu, kemudian kita bahas ya. Oke, jawabannya apa nih? Ini juga jenis padanan hubungan definisi. Kita bikin kalimatnya, rumah dibangun dengan tatanan batu bata dan pakaian dibuat dengan rajutan benang. Berarti jawabannya D. Boleh dibalik. Rumah dibangun dari batu bata. Rumah berarti di sini ada produknya pakaian ya. Pakaian dirajut dari kapas atau benang kapas ya. Nanti jawabannya D. Ya. Jadi intinya kita bikin kalimatnya teman-teman supaya pas. Oke, untuk soal berikutnya insya Allah kita bahas. Ini untuk yang pertama, untuk yang analogi. Insya Allah untuk analogi part 2 kita lanjutkan nanti pada pertemuan berikutnya. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Buce Matematika untuk mendukung channel ini. Insya Allah kita lanjutkan lagi
pada pertemuan berikutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.